Bagaimana situasi di lingkungan Anda sendiri? Adakah nilai kebijakan di junjung tinggi di tempat pekerjaan Anda? Kalau saya secara pribadi, karena saya jujur Ibu, saya di habis itu saya paling vokal. Banyak kebijakan yang bertentangan. Contoh kebijakan ini Ibu kepala sekolah yang harus dipegang. Contoh, seorang pendidik melarang guru-guru berkelompok, tapi kepala guru bikin kelompok, itu permasalahan. Iya betul, ini terjadi. Makanya yang kemarin itu bisa dikatakan ya mungkin dari yang sekolah di kota, yang di situ kan beban kan tinggi, ya. Di mana kalau saya cermat ada Pak Lingka sebagai saksi, kita selalu juara. Sekarang ini mulai menurun karena memang pemimpin sangat berpengaruh dengan kembali sekolah. Ya makanya saya kalau saya di sini situasi lingkungan arah sendiri ya mulai menurun karena kebijakan ini sangat penting. Ini pengalaman. Makanya kita mungkin secara pemimpin harus berani mengambil kebijakan yang betul-betul sangat penting dalam artinya tidak menyebutkan kepentingan pribadi. Ya kalau saya berikan kayak contoh tadi, kalau sekolah kami kan ada penjualan EKS guru, saya tidak setuju sih. Ya tapi karena kepala sekolah mengatakan bahwa itu kan dia juga mencari kehidupan. Mencari kehidupan itu bukan di dalam sekolah, di luar sekolah. Jadi ini contoh. Kalau saya tidak kembali ke tadi ya, saya lebih fokus itu melarang guru untuk menjual buku LKS dengan catatan guru yang punya masalah tadi kita akan solusi. Ya itu yang penting. Makanya saya sini mungkin sangat berguna sekali untuk kepala sekolah membaca tentang pengambilan kebijakan. Kapan kalau mengambil kebijakan? Kalau sekolah itu mungkin bisa tidak terlalu berdampak ya, tapi kalau sekolah besar saya kira berdampak sekali. Nah, itu makanya di sini mungkin yang nilai ini perlu kita ada motivasi untuk mengembangkan potensi kita untuk belajar lebih baik tentang pengambilan keputusan. Saya jawab ini dulu ya. Jadi kalau di lingkungan saya itu kebajikan itu kurang sekali. Malah itu saya buat motivasi yang kemarin motivasinya belajarnya tinggi menjadi menurun karena ada kesenjangan. Makanya cara sekolah jangan sesekali menciptakan kesenjangan. Contoh, ada guru yang bisa dengan kepala sekolah ini tidur-tiduran di tempat di ruang kepala sekolah. Itu kan memancing. Hanya kemudian apa? Banyak saya Pak Guru bagaimana begini, bagaimana begini. Saya memang itu salah sebenarnya. Kalau menurut saya ada aplikasi. Ya jadi bukan juga sebenarnya ada hubungannya ke sini. Akhirnya menceritakan pengalaman. Ya. Terus apakah pernah mengalami atau melihat pengambilan keputusan serupa studi kasus saya di atas? Saya kira banyak sekali itu, cuma terkadang itu memang beda pengambilannya. Kebanyakan itu hari ini pemimpin bilang A, besoknya kegiatannya B. Ini kan masalah sebenarnya. Jadi sebenarnya banyak tapi tidak sesuai. Yang ketiga, pernahkah Anda setelah mengambil satu keputusan? Kalau saya belum pernah sih mengambil keputusan di kelas. Tapi saya juga tidak mengambil keputusan itu. Seolah saya merasa kira-kira contohnya ada masalah antar siswa atau bully. Biasa orang tua itu kan menghubungi saya, ini anak saya ini dapat bully. Saya selidiki. Kemarin sempat ada video. Setelah saya cek video ini bukan bully, karena mereka main-main, hanya mungkin anak ini terterima. Kalau bully itu kan pasti ada korban. Tetapi sini tidak ada korban, mereka bukan bully. Saya langsung kasih ke orang tua bahwa itu bukan bully. Saya berani bertanggung jawab karena ada videonya. Karena mereka main-main, hanya mungkin dia tarik jilbabnya, dia terbuka, akhirnya dia bilang bully, bukan. Karena dia tertawa juga. Ya, kalau bully kan ada korban. Ini tidak ada korban. Kita jadi yang keempat, apa yang selama ini menjadi tantangan bagi Anda dalam mengambil suatu keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Kalau ini saya belum paham juga sih dari tentang pembelajaran. Tapi kalau saya pembelajaran biasanya mengambil keputusannya. Contohnya saya pembelajaran matematika. Saya rencana sih mau buat dalam program kerja praktik baik. Di dalam pembelajaran matematika itu saya kan selama ini
Dan banyak pelaksanaan itu banyak yang belum paham dasar-dasarnya. Apalagi contohnya saya biasa kalau ini saya mau dari awal penjumlahan 1 sampai 4 itu harus pakai dulu. Itu yang pertama. Nanti yang berikutnya nanti perkalian pengurangan kan ada hubungannya dengan penjumlahan. Jadi itu berbeda. Kalau saya mengambil dan itu alhamdulillah perusahaan itu bisa menghasilkan yang tadi pembelajaran yang mungkin tidak menyenangkan menjadi menyenangkan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak.